Mas Janu udah tahu belum kalau Mbak Rana udah pulang? Gak mungkin. Mas, Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Primbon tahun 2023. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke, scene diawali vlog Rana dan Janu dalam rangka menjelajah hutan. ayo cepetan anterin. Tapi kamu beneran udah izin ke bapak? Hari berikutnya, Rana dinyatakan hilang, sehingga pencarian besar-besaran dilakukan. Tidak ada hasil, Rana dianggap tumbang, ditandai dengan diadakannya tahlilan. Semua selesai, bude-bude berembuk menentukan hari tumbangnya Rana. Hari Senin Pon, hari menuju Sampar Bangke. Berdasarkan primbon, dipilihlah hari ketika pencariannya dihentikan. Dini menolak mentah-mentah. Ia percaya jika Rana masih hidup. Saya ibunya. Saya tahu apa yang terbaik untuk anak saya. Ada yang ngetok pintu, itu adalah Rana. Film pun dimulai. Hal ini membuat bude-bude gempar. Mereka nggak percaya yang pulang adalah the real Rana. Bertolak belakang dengan Dini yang 100% yakin anaknya telah kembali. Tari mengantar handuk untuk Rana yang sedang mandi. Tidak ada suara gemercik air. Ia mengintip dari bawah. Tiba-tiba Banyu berniat memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Rana. Lagi-lagi ditentang Dini. Menurutnya, Rana baik-baik saja. Semua ini hanya karena kepercayaan bude-bude kepada primbon yang sudah over. Di kamar, Tari mengajak interaksi Rana. Sama Mbak hilang, Ibu tuh nangis terus Mbak. Tidak ada balasan sehingga ia memilih tidur. Disinilah ada tangan hijau memeluk Tari. Padahal Rana ada jauh di sana. Tengah malam, Banyu yang siap-siap ke pasar menemukan Rana makan mie instan. Disambi berbenah, Rana sudah pergi. Giliran Banyu pergi, Rana di belakangnya. Sampailah Banyu di pasar guna mencari nafkah sebagai pedagang ikan segar. Scene flashback ketika Rana pamitan mau pergi ke hutan bersama Janu. Awalnya Banyu tidak mengizinkan, namun Rana mengiming-imingi janji manis. Setiap hari selama 1 minggu, Rana temenin Bapak di pasar. Mas Abbas yang juga satu profesi dengan Banyu meresahkan bude-bude yang terlalu percaya dengan primbon. Dulu waktu masih jadi nelayan, untuk melaut pun harus menunggu keputusan bude setelah melihat primbon. Hal yang sama juga terjadi ketika menentukan hari pernikahan Banyu dengan Dini. Wong Jawa itu nggone rasa. Soal hari baik atau ndak, sopo sing tahu? Dalam perjalanan, Tari bertemu dengan Janu. Ia sangat ketakutan mendengar berita kembalinya Rana. Pagi hari, Dini berbelanja ke pasar. Hampir semua mak-mak di sana percaya jika yang kembali bukan Rana. Sehingga Dini disarankan menemui bude sepuh agar dibacakan primbon untuk menentukan benar tidaknya. Nggak takut, itu bener anaknya Mbak Dini bukan? Hal ini membuat Dini nggak mood sehingga harus ditengahi oleh Banyu. Bude sepuh sibuk membaca primbonnya, sementara Bude Ning menyiapkan sajen sebagai indikator Rana. Nanti kalau membusuk, itu tandanya dia bukan manusia. Pintu utama terkunci sehingga Bude Ning harus menyelundup lewat pintu belakang, menghela nafas sebelum masuk kamar Rana, kemudian meletakkan sajen tersebut di kolong ranjang. Tiba-tiba Rana sudah berdiri di hadapan Bude Ning minta dikepangin rambutnya. Mau nggak mau, Bude Ning melakukannya. Sambil cerita-cerita tentang weton Rana berdasarkan primbon. Dan disukain ban. Bude Ning pun langsung lari pulang menceritakan semuanya kepada Bude Sri. Tapi kulit kepalanya wes busuk. Kesimpulannya, Rana sudah tumbang.
Namun yang aneh, mengapa wujud Rana masih bisa mereka lihat? Janu ke perpustakaan, tiba-tiba lampu berkedip karena ada Rana di belakangnya. Bude-bude semua sudah tidur, terkecuali Bude Ning yang masih membaca primbon. Sosok ijo mendatanginya hingga Bude Sepulah yang menyelamatkan. Di sisi lain, Bude Sri dirangkul sosok dalam tidurnya. Ini membuatnya sedikit kaget. Pagi hari, giliran Bude Sri yang menyelundup ke rumah Rana guna mengambil sajen. Masuk ke kamar Rana, benar saja sajennya sudah kering. Bude Sri pun lari ketakutan bertemu Banyu dan Rana yang membawa sajen baru masih segar. Ia hanya membawanya pergi, aneh sekali karena sajen langsung mengering di jalan. Datanglah dokter Adi, to the point ia memeriksa denyut nadi Rana. Tentu saja nggak terdengar apa-apa. Mulut dibuka, tiba-tiba Dokter Adi menenangkan diri di kamar mandi, didatangi Rana dengan ekspresi dinginnya. Ia pun keluar dan langsung melarikan diri. Menurut Bude Sepuh, Rana telah menjadi sumber penarik aura negatif di lingkungan mereka. Gak masuk akal buat saya. Gak masuk akal buat kamu. Karena memang kamu gak mau percaya. Sampai rumah, Mas Abbas malah membenarkan Dini sehingga Bude Ning nyekak dengan mengungkit-ngungkit tentang anak mereka bernama Bagas. Kamu lupa apa yang terjadi sama Bagas? Hal ini membuat Bude Sri tersinggung. Malam hari, ketika Banyu mau ke pasar, Rana langsung numpang mau ikut. Hal ini membuat gempar mak-mak pasar. Bikin kita merinding. Turun bilang pulut. Paginya, Dini dan Rana membuat ketupat dalam rangka syukuran setelah kembalinya Rana. Sementara Tari mendatangi Janu yang sibuk dengan kertas-kertasnya. Diceritakan, Janu ini selalu diteror Rana. Waktu itu, Janu memaksa Rana nekat semakin naik ke atas. Alhasil, ia kehilangan Rana di belakangnya. Mencari kesana kemari, sia-sia. Menurut Janu, yang di rumah bukan Rana, karena orang yang hilang di hutan itu kemungkinan ketemunya hanya 10%. Satu-satunya cara supaya bisa ketemu, dia harus diruat. Malam hari, Bude Sepuh menutup semua pintu karena keadaan semakin genting. Ada yang ngetuk pintu, itu adalah Rana yang mengantar ketupat. Satu pertanyaannya adalah, Kenapa sih kalian semua gak percaya sama ibu? berbalik, Bude Sepuh datang ke rumah Dini memaksa melakukan ruatan. Namun caranya salah karena malah mengolok-ngolok Dini yang katanya lahir di hari sial. Situasi semakin memanas, memaksa Bude Sepuh mengambil keputusan sepihak. Besok kita ruatan. Tari kembali pulang. Terlihat Rana sedih karena tahu jika sebenarnya Tari juga tidak percaya bahwa ia telah kembali. Begitu membuka mata, Rana sudah berubah. Paginya, persiapan ruatan dimulai. Disinilah Tari dan Janu pergi ke hutan. Karena menurut primbon, di hari diadakannya ruatan, maka jasadnya akan kembali tepat di TKP. Rana pun diberi pakaian serba putih untuk dimandikan kembang oleh masing-masing anggota keluarga. Selanjutnya, Rana dipertontonkan di publik bersamaan dengan dimainkannya wayang kulit. Mulailah Rana merasakan sesuatu. Ia melihat berbagai makhluk halus yang turut datang di sekitarnya. Di alam lain demikian, Rana ketakutan sendiri dengan berbagai teror yang ada di sekitar rumahnya. Kabar buruknya, hal ini juga mengakibatkan beberapa penonton kesurupan. Di waktu senja, Janu dan Tari masih menyusuri hutan di tengah ruatan yang masih terus berjalan. Saat Tari terpisah dengan Janu, ia bertemu dengan Deril Rana dan langsung pelukan. Sayang, Rana sudah nggak tertolong kondisinya. Mereka langsung membawanya pulang dan disambut isak tangis dari Banyu dan Dini. Satu kenangan yang ditinggalkan Rana yaitu vlog singkat ucapan selamat ulang tahun untuk Dini.
Selamat ulang tahun ya, Bu. Rana selalu ada di sebelah Ibu. Oke, film ini mendapat 5,5 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 6,5. Sampai di sini rangkum film Primbon tahun 2023 dan see you next video.